Zek, akhirnya gue nge-YouTube lagi. Setelah sekian lama gue nggak bikin konten, akhirnya gue mau bikin konten lagi. Oke, langsung aja kita ke main topik dari konten ini. Gue mau bahas basic fotografi. Anjay, fotografi gue keren jago ya. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena gue suka foto. Udah, sesimpel itu. Oke, langsung aja ke kontennya. Apa sih fotografi? Fotografi itu cara harafiahnya ya, dari bahasanya, terdiri dari dua kata Yunani. Yang pertama fotos, yang kedua grafo. Fotos arti cahaya, grafo itu arti kayak melukis, membuat, menulis. Jadi lu melukis dengan cahaya. Anjay, parah keren. Jadi gini, kalau biasanya orang awam beli kamera, mereka akan menggunakan bahasa, mereka bakal pakai mode auto. Mode auto itu di mana kamera lo ngatur secara otomatis, pokoknya dikomputerisasi lah pakai komputernya yang ada di kameranya, sehingga gambar lo itu dapat terekspos dengan baik. Apa maksudnya terekspos dengan baik ya? Kelihatan dengan baik gitu. Nggak ada yang kegelapan, nggak ada yang keterangan. Nah, cara tahu gimana gambar lo terekspos dengan baik atau enggak, lo biasa lihat pakai light meter gitu loh, yang di bawah kamera. Di tiap kamera ada kok light meter. Nih gue kasih lihat kayak tuh, angkanya ada 0, plus 1, plus 2, plus 3, min 1, min 2, min 3. Kalau lu pakai mode auto, dia akan ngeset di titik 0 terus tuh, meterannya di bawah di titik 0. Yang dimana artinya gambar lo di frame lo itu atau yang lu jepret itu akan terlihat dengan baik dan terekspos, dapat lu lihat dengan baik, terekspos dengan baik, intinya gitu. Cara bacanya gimana? Satuan cahaya di kamera itu kita pakainya stop. Sama kalau kayak dipanjang, lu pakai sentimeter, meter, kilometer gitu. Kalau di cahaya lu pakainya stop. Jadi dari 0 kita bacanya 0. Kalau turun ke kiri itu min 1 stop, turun lagi min 2 stop, turun lagi min 3 stop. Begitu seterusnya. Cuman biasa di kamera cuman ada sampai minus 3, maksimal 3. Kanan kiri itu 3. Kalau ke kiri itu turun, kalau ke kanan itu plus 1 stop, plus 2 stop, plus 3 stop. Nah, kalau lu udah bisa baca itu, kan tadi sempat gue mention di awal, foto lo akan terekspos dengan baik kalau titiknya ada di angka 0. Tapi bukan berarti foto yang titiknya itu ada di bawah 0 atau di atas 0 itu jelek. Nggak juga gitu. Ada juga foto yang keren. Itu tergantung konsep lo aja. Kalau lo pakai mode auto, exposure itu kan udah kehitung otomatis, udah ke setting otomatis gitu maksudnya. Nah, kalau lo mau pakai manual kamera lo, nah ada 3 faktor yang mempengaruhi exposure itu. Mempengaruhi bahasa gue. Yang ngaruh ke exposure lo gitu. Bukan ke cahaya, ke exposure gambar lo. 3 poin itu ada, yang pertama ISO, shutter speed, sama diafragma atau f-stop. Bahasa kerennya ISO, shutter speed, f-stop. Gila, gue udah kayak Agung Hapsah. Oke, langsung ke poin pertama. ISO itu apa? ISO itu ditulis pakai bahasa. Pakai huruf besar semua. ISO. Kepanjangannya International Organization for Standardization. IOS dong. Bodoh. ISO itu kayak standar yang ditetapin dunia gitu untuk terminologi kamera. Itu secara bahasanya. Tapi ISO itu kalau di kamera, sensitivitas sensor lo ke cahaya. Itu kalau kamera digital, kan lu pakai sensor. Kalau misalnya lu pakai kamera analog, kan pakai roll film. Filmnya itu biasanya kalau lu beli ada tulisan ISO-nya. Berarti sensitivitas film itu kepada cahaya. Kalau di kamera digital, kan film rollnya diganti pakai sensor. Nah, terus tingkat sensitivitas ini, sensitivitas sensor ke cahaya, itu diukur pakai angka. Biasanya kalau kamera digital biasa, itu mulai di angka 100. Buat naikin exposure 1 stop lagi, lo kali 2, 100, 200. Buat naikin 1 stop lagi, lo kali 2 lagi, 400. Naik lagi 800, 1600, 3200, dan seterusnya. Nah, terus kalau misalnya angka lo makin tinggi, angka ISO lo makin tinggi, makin sensitif sensor lo ke cahaya, yang otomatis ngebuat gambar lo makin terang. Nah, terus apa sih efeknya ISO ke gambar? Kalau ISO lo makin rendah, noise-nya makin dikit. Kalau ISO-nya makin tinggi, noise-nya makin banyak. Apa sih noise gitu? Nih, gue kasih lihat ya. Noise dikit sama noise banyak nih, gue kasih samping-sampingan nih. Sebenarnya gue kurang paham kalau di analog noise. Kalau di analog ISO rendah sama ISO tinggi tuh ngebedainnya gimana. Cuman kalau misalnya di digital, itu tergantung kualitas dari sensor lo. Ada kamera yang capable sampai di ISO 1600, ada yang 3200, ada yang sampai 16000 gitu-gitu sih. Tergantung kameranya bagus apa enggak. Next point, kita ke kedua. Tadi kan udah ISO. Terus sekarang shutter speed. Kalau lu pernah dengar suara cekrek kamera, itu shutter speed. Shutter speed. Kalau lu pernah dengar suara cekrek kamera, itu shutter speed. Shutter itu ibarat gimana? Ini sensor kamera lu nih. Terus di depannya ada jendela nih. Jendela itu kayak ngebuka tutup. Jadi tiap sekali jekrek, tiap sekali lu jepret, dia tuh ngebuka terus ngetutup. Di kamera analog kan lu pakai roll film tuh. Itu yang nutup roll film lu biar nggak kebakar. Kenapa dinamain speed? Ya itu tadi bunyi cekreknya itu. Seberapa lama jendela itu kebuka terus tutup lagi.
Jadi seberapa lama cahaya itu masuk ke sensor. Jadi seberapa lama itu sensor nangkep cahaya, atau kita balik, seberapa lama cahaya itu masuk ke sensor. Nah, satuan shutter speed itu pakai detik. 1 detik, 2 detik, 4 detik. Nah, hitungannya itu bukan berapa milidetik. Kita hitungannya pakai pecahan. Jadi, pertama itu misalnya kita mulai dengan 1 detik, kita percepat ke 1/2 detik, kita percepat lagi 1/4 detik, kita percepat 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 2000, 3000, 4000, 8000. Nah, berarti kalau hitungannya pakai detik, 1 detik itu lebih lama daripada setengah detik, 1/2 detik. Dan begitu seterusnya, 1/125 itu lebih cepat daripada 1/60. Begitu hitungannya. Tapi ada hitungan yang janggal di sini. Jadi hitungan di shutter speed ini, walaupun terlihat sequential gitu, terlihat ada polanya, tapi ada sedikit kejanggalan yang gue bahkan lupa alasannya dulu pernah dijelasin, cuman yaudah intinya begitu. Jadi 1/2, 1/4, 1/8, abis itu pindahnya ke 1/15. Ya itu aneh, harusnya kan kalau lihat polanya 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 dong. Jadi dipindahnya ke 1/15. Naik lagi ke 1/30, 1/60. Nah dari 60 naik lagi ke 1/125, 125. Yaitu kejanggalannya di situ doang. Gue lupa kenapa, dulu pernah dijelasin cuman gue lupa. Jadi semakin cepat shutter speednya, semakin dikit cahaya yang masuk, otomatis exposure-nya akan turun. Semakin lama shutter speednya, semakin banyak cahaya yang masuk, exposure-nya naik. Nah dari angka tersebut, cara ngitung satu stopnya itu tinggal lu kali 2 kayak tadi gue bilang. 1/2 ke 1/4 itu 1 stop, naik lagi ke 1/8 itu 1 stop, 1/15 itu 1 stop, naik lagi ke 1/30 1 stop, 1/60, 1/125, gitu-gitu. Itu pokoknya kelipatan begitu tuh naik 1 stop. Sama juga turunnya. Gue ngejelasin keder gak sih? Gue juga mau ngejelasin kalau shutter speed itu bukan hanya efek di exposure gambar, tapi efek di... Udah gimana jelasin nih? Jadi semakin cepat shutter speed lu akan bisa menangkap benda yang gerak lebih baik. Biasanya orang pakai shutter speed cepat itu waktu foto orang olahraga, foto hewan yang larinya cepet, candid gitu-gitu. Pokoknya yang butuh gerakan, yang lu mau nge-freeze gerakan di foto lu pakai shutter speed cepet. Tapi konsekuensinya cahayanya sedikit. Nah, biasanya kalau lu mau pakai shutter speed yang lama, cahayanya lebih banyak masuk. Tapi kompensasinya adalah tangan lo bisa ngeblur karena tangan lo nge-shake. Nggak ada orang yang tangannya nggak shake. Itu udah mustahil kalau tangannya nggak shake. Itu keren banget. Lu Tuhan tangan lo nggak shake. Tangan lo stabilizer, gimbal tangan lo, siap. Biasanya orang kalau pakai slow shutter yang lama cek itu pakai tripod biar kameranya nggak gerak dan dipergunakan untuk bikin light trails. Kalau lu foto landscape, foto air terjunnya alus kayak pantat bayi, itu shutternya lama. Pakainya sekian detik di atas 1 detik. Kalau lu mau nge-freeze moment, pakainya di bawah 1 detik, 1/500, 1/800 gitu. Cara nentuin shutter speed dong, sweet spotnya gimana sih? Maksudnya biar ini tuh nggak ngeblur dan juga exposure-nya bisa gue maksimalin dan nggak ngeblur kalau gue foto, at least kayak gitu. Lo lihat dari lensa lo, pokoknya yang mm itu deh, entah ada 10 mm, 35 mm, 24 mm kayak gitu-gitu. Rumusnya adalah 1/mm lu itu kali 2. Nih, contohnya sekarang gue pakai lensa 10 mm. Kalau buat foto biar nggak ngeblur, gue sweet spotnya itu di 1/10 kali 2. Jadi shutter gue harus 1/20, 1/20 detik. Jadi shutter gue harus 1/20 gitu. Itu sweet spotnya untuk memaksimalkan exposure dan nggak blur. Nih gue kasih contoh untuk foto yang shutter speednya cepet sama lama. Ntar gue kasih datanya deh di sini deh, biar gampang lo taunya. Oh ternyata ini yang begini, ini yang begini. Nah setelah itu tadi kan kita nyinggung lensa tuh yang berapa mm buat nentuin shutter speed. Nah faktor ketiga ini f-stop adanya di lensa bro. Kalau lu pernah denger tentang bokeh, foto bokeh yang belakangnya ngeblur, tuh yang mempengaruhi bokeh itu ada di f-stop. F-stop itu apa sih? F-stop itu bukaan lensa. Jadi semakin lebar lensa lu ngebuka, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor dong. Otomatis foto lu akan, exposure lu akan lebih terang. Begitu sebaliknya, kalau misalnya bukaan yang lu pakai kecil, foto lu akan semakin gelap. Konsekuensinya adalah kalau bukaan lu lebar, fokus lu jadi tipis. Nah, kalau fokus jadi tipis itu, background lu tuh bisa ngeblur. Perlu dicatat, butuh jarak juga. Jangan sampai lu nempel sama background lu. Ada jarak antara lu sama background dan foreground. Jadi lu bisa membuat bokeh itu. Itu biasanya buat portrait gitu. Nah, kalau misalnya lu pakai bukaan yang kecil, semua gambar lu fokus.
entah dari background, bisa jadi elunya sama backgroundnya fokus. Jadi f-stop atau diafragma ini ngaruhnya ke tebal tipisnya fokus lu gitu loh. Jadi nih lu berdiri di sini nih, ini kamera di sini. Kalau dia pakai bukaan yang lebar, fokusnya tuh cuma bisa dapat segini doang nih jarak ini. Tapi kalau misalnya dia pakai bukaan yang sempit, fokusnya jaraknya tuh bisa segini, segini di kamera. Nih segini, sejengkal gini. Jadi lu di jarak sini tuh lu maju mundur masih fokus. Cuman kalau pakai bukaan yang lebar, ya udah batas lu segini doang. Kalau lu di luar jarak ini lu udah out of focus gitu. Terus f-stop ini juga diukur pakai angka. Yang ini sedikit aneh, gue kasih grafnya ya. Kita ngitungnya dari f1. Hitungannya kebalik. Jadi semakin lebar bukaannya, angka f-stopnya semakin kecil. F-stop lu semakin kecil, semakin terang gambar lu. F-stop lu semakin gede, semakin gelap gambar lu. F-stop itu kalau di di chartnya, apa sih chart bahasa Indonesianya? Ya itulah. Jadi f-stop itu logonya F, terus ada slash-nya gitu, slash. Itu biasa dimulai dari F1. Hitungannya dari F1, satu stopnya itu naik ke F1,4, yang berarti foto lu semakin gelap, naikin lagi satu stop F2, naikin lagi satu stop F2,8. Kelihatan kan polanya, naikin lagi F4, naikin lagi F5,6, naikin lagi F8, naikin lagi F11. Gitu, ada polanya kok, pasti kelihatan. Karena f-stop itu adanya di dalam lensa, makanya tiap lensa punya batas maksimum sama batas minimum diafragmanya masing-masing. Ini lensa yang gue pakai 10 mm, diafragma paling kecil itu 4,5. Biasanya kalau lu mau diafragma kecil itu ada di lensa fix yang nggak bisa di zoom. F-nya itu yang gue punya sekarang kayak nih lensa ini 50 mili Canon. Ini kalau lu lihat di sini nggak ada F-nya, tapi dibanding 1 banding nih, di 1 banding 1,8. Jadi f-stopnya ini nih yang 1,8 nih. Maksimum bukaannya tuh yang di 1,8 ini. Kalau di lensa gue ini 1 banding 4,5. Nah, karena tiap lensa beda-beda, yang gue pakai sekarang 4,5, ini 1,8 f ya. Maksimal. Maksimal tuh maksudnya bukaannya maksimal segitu. Makanya harga lensa beda-beda. Ada lensa yang profesional 2470 f2,8. 2470 itu maksudnya 24 mm sampai 70 mm. f2,8. 70-200 itu maksudnya 70 mm sampai 200 mm di f2,8 konstan. Jadi lu bisa pakai f2,8 di 70 mm sampai 200 mm. Sangat amat fleksibel. Tapi harga lensanya juga mahal. Ada harga, ada kualitas. Kayaknya next video gue harus ajarin cara baca lensa deh sama sensor kamera. Biar lo orang paham sama konten yang ini nih. Kenapa tadi gue bilang shutter speed ini, gitu-gitu. Oke? Oke, jadi konklusinya tadi kita udah bahas 4 hal. Yang pertama cara baca light meter yang ada titik 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2, baca pakai stop, plus 1 stop, plus 2 stop, minus 1 stop, minus 2 stop. Yang kedua, ISO, sensitivitas sensor lo kepada cahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin sensitif sensor lo. Semakin turun angkanya, semakin tidak sensitif sensor lo kepada cahaya. Dan semakin tinggi juga cahayanya, semakin banyak noise yang ada di gambar lo. Semakin turun sensitivitasnya, semakin dikit noise yang ada di gambar lo. Ketiga, shutter speed. Semakin cepat shutternya, semakin dikit cahaya yang masuk, tapi gerakan bisa lo freeze. Kalau semakin lama shutter speednya, semakin banyak cahaya yang masuk, tapi gerakan juga makin banyak. Dan itu berpengaruh sama tangan lo dan lensa. Yang tadi gue bilang, cara nentuin sweet spotnya. Yang keempat, diafragma itu ada di tiap lensa. Semakin lebar bukaan lu, semakin tipis fokus lu, tapi semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin kecil bukaan lu, semakin lebar fokus lu, tapi cahaya yang masuk semakin dikit. Ya udahlah, kayaknya next video gue harus bikin cara baca tentang lensa itu sih tadi. Lensa dan pengaruhnya ke sensor kamera gitu-gitu. Biar lu mudeng sama konten yang tadi, shutter speed dan lensa itu. Oke, jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Ntar gue akan bahas selanjutnya, lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Gue ngomong apa sih? Ya udah, masa iya gue harus bilang like, comment, dan subscribe?